Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pasti kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sebelum memasuki pelajaran, yuk kita coba amati pada gambar tersebut. Oke, coba kalian amati pada gambar dua cewek ini. Nah, yang satu berambut keriting, satunya berambut lurus. Nah, mengapa sih bentuk fisik manusia itu berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Apa penyebab perbedaan ciri fisik setiap orang tersebut? Apakah sifat anak itu berasal dari orang tuanya? Nah, coba lihat gambar satunya lagi ya. Nih, ini ada sebuah gambar satu keluarga. Nah, anaknya itu memiliki kulit putih, rambutnya putih, seperti kelainan. Nah, tapi kedua orang tuanya ini tampaknya normal. Apa sih penyebabnya? Nah, untuk menjawab semuanya, yuk kita pelajari materi hari ini. Kita akan mempelajari pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan yang diturunkan. Oke. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, pertama kita akan mengidentifikasi pewarisan sifat yang ada pada manusia. Kedua, kita akan mengidentifikasi karakteristik anggota keluarga untuk menemukan hukum pewarisan sifat. Yang ketiga yaitu mekanisme pewarisan kelainan sifat pada manusia. Oke. Coba kalian perhatikan ya. Hereditas manusia. Apa sih hereditas itu? Nah, hereditas itu suatu proses penurunan sifat-sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Nah, sifat yang diturunkan itu terbagi menjadi dua, yaitu kelainan genetis atau menurun ini dan golongan darah. Ingat ya, kelainan genetis atau kelainan menurun dan golongan darah. Nah, pada kelainan genetis atau kelainan menurun ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu autosom atau sifat yang terpaut kromosom tubuh. Ingat ya, autosom itu yang terpaut kromosom tubuh. Selanjutnya, yang kedua yaitu gonosom. Kalau gonosom itu sifat yang terpaut kromosom seks. Jadi bedanya autosom sama gonosom itu terletak pada kromosomnya. Kalau autosom itu kromosom tubuh, tapi kalau gonosom itu kromosom seks. Oke? Lanjut kita ke golongan darah. Nah, golongan darah itu dibagi menjadi beberapa. Golongan darah menurut sistem A, B, O, dan golongan darah menurut sistem resus. Nah, resus ini dibagi menjadi dua, yaitu resus positif dan resus negatif. Nah, tadi kan kelainan genetis kan terbagi menjadi dua, yaitu autosom dan genosom. Nah, autosom sendiri itu atau kromosom tubuh itu tuh sifat kelainan yang dibawa oleh gen di kromosom tubuh. Nah, ada yang dibawa oleh gen dominan, ada pula yang dibawa oleh gen resesif. Contohnya untuk gen dominan yang dibawa oleh gen dominan itu seperti polidaktil, thalassemia. Kalau
dibawa oleh gen resesif itu seperti albino. Oke, tadi kalian kan sudah mempelajari, sudah mengetahui pengertian dari autosom. Nah, jadi jenis penyakit nurun yang diwariskan autosom tadi kan contohnya yaitu albino. Nah, coba lihat kalian gambar ini. Nah, ini contoh orang yang menderita albino. Jadi, ciri-ciri albino sendiri itu dia tuh seluruh tubuhnya itu warna putih. Jadi dari rambut, kulitnya itu warna putih. Nah, meskipun kedua orang tuanya itu berkulit sawo matang ataupun hitam, kemungkinan itu keturunan ada yang albino. Nah, penderita albino itu tidak memiliki pigmen melanin karena tidak dapat menghasilkan enzim pembentuk melanin. Jadi, penderita albino itu tidak memiliki pigmen melanin sehingga dia itu tidak memiliki pelindung ultraviolet. Nah, lanjut. Untuk gen penyebab albino itu bersifat resesif atau disebut gen A. Nah, sifat fenotip yang terdapat pada manusia terkait dengan albino itu seperti berikut, yaitu genotip A kecil itu yang mengalami kelainan albino. Jadi, orang yang memiliki penyakit albino ini bergenotip A kecil. Sedangkan kalau orang normal itu genotipnya A besar, dan untuk carrier atau pembawa sifat albino itu genotipnya A besar A kecil. Untuk lebih memahami lagi terkait albino, penurunan sifat albino, penyakit sifat albino. Nah, ini ada contoh soal, yaitu seorang wanita normal homozigot. Wanita normal homozigot, ingat tadi kalau normal itu A besar, genotipnya A besar. Menikah dengan pria albino. Tadi orang yang sifatnya memiliki albino, dia bergenotip A kecil. Jika anaknya dengan laki-laki pembawa sifat albino, tentukanlah perbandingan fenotipnya. Nah, tadi kan wanita normal homozigot kan genotipnya A besar, dan pria albino itu genotipnya A kecil. Nah, untuk gametnya itu ada A besar, dan A kecil. Nah, jadi A besar disilangkan dengan A kecil. Nah, menghasilkan F1-nya yaitu A besar A kecil heterozigot, yaitu menghasilkan normal carrier, yaitu pembawa sifat albino. Nah, kemudian lanjut ke F2-nya, disilangkan sesamanya. Masih ingat kan kemarin persilangan monohibrid dan hibrid? Nah, ini tadi F1 disilangkan dengan F1. Tadi F1-nya kan A besar A kecil kan? Nah, A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil. Jadi gametnya tadi ada A besar dan A kecil, itu disilangkan. A besar A kecilnya disilangkan dengan A besar A kecil. Nah, menghasilkan keturunannya F2-nya itu A besar A kecil, dan A kecil. Jadi, rasio genotipnya itu A besarnya itu ada 1, A besar A kecil itu ada 2, ini ada 2 kan, kemudian A kecilnya ada 1, berarti rasio
fenotipnya, tadi kalau A besar itu kan normal, berarti ada 1. A besar A kecil itu disebut normal carrier atau pembawa sifat albino. Jadi itu ada 2. Kemudian yang terakhir sifat albino yang memiliki sifat albino tadi kan genotipnya A kecil, berarti dia ada 1. Begitu, paham? Tadi kan kita sudah mempelajari tentang autosom, yang mana contohnya tadi sudah terpaparkan, yaitu albino. Nah, sekarang kita mempelajari gonosom, yaitu kromosom kelamin. Nah, kromosom kelamin ini itu kelainan yang dibawa oleh gen di kromosom kelamin. Ada yang dibawa oleh kromosom X, ada pula yang dibawa oleh kromosom Y. Contohnya nih, untuk terpaut kromosom X, seperti buta warna, homofilia. Nah, kalau terpaut kromosom Y itu seperti hipertrichosis. Nah, jenis penyakit menurun yang diwariskan kromosom tadi, yang tuh jelaskan pengertian itu contohnya pada buta warna. Nah, ini ada gambar orang yang melihat normal dan orang yang buta warna. Jadi ini contoh orang yang normal, yang melihat normal itu seperti ini. Jika orang yang melihat buta warna itu seperti ini. Jadi orang yang buta warna itu tuh tidak bisa membedakan warna pada benda tersebut antara satu dengan yang lainnya. Jadi penyakit buta warna itu tuh dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu buta warna parsial atau sebagian dan buta warna total. Jadi perbedaannya buta warna parsial dan buta warna total itu, kalau buta warna parsial itu tuh seorang tuh tidak dapat membedakan warna tertentu. Contohnya dia buta warna hanya merah saja, atau dan buta warna merah dan buta warna hijau. Nah, berkebalikan, kalau buta warna total itu tuh orang yang tidak dapat membedakan semua jenis warna. Jadi hanya warna hitam putih saja. Seperti film hitam putih saja begitu. Nah, untuk penyakit buta warna itu disebabkan oleh pewarisan sifat yang dikendalikan oleh gen C resesif yang terpaut kromosom X. Jadi dalam persilangannya untuk sifat fenotipnya itu ada XC kecil Y itu untuk laki-laki buta warna, XC besar Y itu untuk laki-laki normal, kemudian ada XC besar itu untuk wanita normal. Kemudian ada XC besar, XC kecil itu untuk wanita pembawa sifat buta warna atau dia karier. Nah, kemudian ada XC kecil itu untuk wanita buta warna. Nah, kalian harus mengingat persilangan ini. Untuk menghilangkan kalian harus mengingat ini. Oke? Paham ya? Lanjut kita ke soal latihan buta warna. Nah, contoh soalnya yaitu seorang laki-laki normal menikah dengan perempuan normal yang ayahnya buta warna. Berarti kalau perempuan normal yang ayahnya buta warna, berarti dia itu karier, yaitu membawa sifat albino dari ayahnya. Bagaimana kemungkinan keturunan anaknya? Berarti seorang laki-laki normal itu tadi masih ingat kan yang saya jelaskan sebelumnya, seorang laki-laki normal itu genotipnya XCY. Sedangkan
dia disilangkan dengan perempuan yang normal yang ayahnya buta warna. Berarti dia itu sifatnya karier. Berarti genotipnya XC besar, XC kecil. Nah, genotipnya dari XC besar Y itu XC besar dan Y. Sebaliknya dengan genotipnya XC besar dan XC kecil. Nah, kemudian ini disilangkan ya, disilangkan pakai diagram ini. Nah, untuk hasil keturunannya yaitu XC besar, XC besar, XC besar Y, XC besar, XC kecil, dan yang terakhir yaitu XC kecil Y. Nah, untuk rasio genotipnya itu XC besar itu ada 1. Ya, ada 1. XC besar Y juga ada 1. XC besar XC kecil itu juga ada 1. XC kecil Y itu juga ada 1. Jadi rasio fenotipnya itu perempuan normal tadi itu XC besar, perempuan karier itu XC besar, XC kecil, laki-laki normal itu XC besar Y, sedangkan laki-laki buta warna itu XC kecil Y. Jadi perbandingannya 1 banding 1 banding 1 banding 1. Paham? Oke, jenis penyakit menurun yang diwariskan kromosom selain tadi buta warna. Nah, sekarang contoh selanjutnya yaitu hemofilia. Nah, coba perhatikan pada gambar berikut. Nah, ini orang yang terkena hemofilia dan ini yang normal. Jadi hemofilia itu darah tidak membeku secara normal karena kekurangan protein untuk pembekuan darah. Dapat dilihat ini gambarnya. Jadi kelainan pada darah di mana darah yang keluar dari pembuluh darah sukar membeku. Kalau orang normal, jika darahnya keluar itu langsung membeku, bagian sini langsung membeku. Tapi kalau untuk hemofilia itu sukar membeku. Jadi luka kecil itu dapat menyebabkan penderita itu meninggal dunia karena terjadi pendarahan terus-menerus. Karena tadi itu, yaitu pembuluh darah sukar membeku. Nah, kemudian hemofilia itu dikendalikan oleh gen H resesif yang terpaut kromosom X. Jadi dalam persilangan itu untuk genotipnya ada XH besar Y itu untuk laki-laki normal, kemudian ada XH kecil Y itu untuk laki-laki hemofilia, ada genotip XH besar itu untuk wanita normal, kemudian ada genotip XH besar, XH kecil, fenotipnya yaitu wanita pembawa sifat hemofilia atau wanita karier. Kemudian ada XH kecil itu untuk wanita yang hemofilia atau dia bersifat letal. Nah, untuk lebih memahami lagi dalam persilangan keturunan kelainan hemofilia ini dapat dilihat di slide berikutnya. Oke, contoh soalnya. Seorang laki-laki hemofilia menikah dengan perempuan normal. Bagaimana keturunannya? Nah, laki-laki hemofilia itu disilangkan dengan perempuan normal tadi. Masih ingat kan genotipnya laki-laki hemofilia itu apa? Nah, genotipnya laki-laki hemofilia itu XH kecil Y itu untuk laki-laki hemofilia. Sedangkan untuk perempuan normal itu genotipnya XH besar
XH besar. Nah, untuk gametnya sebagai berikut. Nah, untuk cara termudahnya bisa disilangkan menggunakan diagram persilangan seperti di samping ini. Jadi, XH kecil Y disilangkan XH besar menggunakan persilangan diagram berikut. Menghasilkan sebuah keturunan XH besar XH kecil, nih, 1, XH besar XH kecil juga ini, XH besar Y, nih, XH besar Y. Jadi keturunannya sebagai berikut. Nah, untuk rasio genotipnya yaitu tadi XH besar XH kecil itu ada 2. Ini 1, ini 2. Jadi ada 2. Kemudian dibandingkan XH besar Y, ini juga ada 2. Jadi 2 banding 2 atau 1 banding 1. Sederhanakan ya 2 banding 2 yang tadi. Nah, untuk rasio fenotipnya tersendiri itu berarti XH besar XH kecil itu berarti perempuan karier. Untuk laki-laki normal genotipnya itu XH besar Y. Jadi perbandingannya 2 banding 2 atau 1 banding 1. Persenannya untuk perempuan karier itu 50% dan laki-laki normal itu 50%. Paham kan? Kalian hanya dalam persilangan ini kalian mengingat untuk genotipnya itu apa, fenotipnya itu apa, untuk memudahkan kalian dalam persilangannya. Nah, tadi kan hereditas manusia kan dibagi menjadi 2, yaitu ada kelainan keturunan dan golongan darah. Nah, kelainan keturunan tadi kita sudah mempelajari, yaitu ada autosom dan genosom. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari golongan darah. Nah, golongan darah itu tersebut didasarkan atas adanya agglutinogen ataupun antigen tertentu di dalam sel darah merah. Jadi, golongan darah ini tuh itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, golongan darah ini dibagi menjadi beberapa sistem, yaitu menggunakan sistem tipe ABO, golongan darah sistem tipe ABO, dan golongan darah sistem rhesus. Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, penggolongan darah sistem ABO. Jadi penggolongan darah sistem ABO ini berdasarkan ada tidaknya antigen antibodi di dalam darah seseorang. Nah, untuk melihat penggolongan darah sistem ABO, kita lihat tabel di bawah ini ya. Oke, golongan darah A itu mempunyai agglutinogen A dan agglutinin B. Untuk golongan darah B itu memiliki agglutinogen B dan agglutinin alfa. Untuk golongan darah AB memiliki agglutinogen AB dan tidak mempunyai agglutinin. Sebaliknya, untuk golongan darah O, dia tidak memiliki agglutinogen namun memiliki agglutinin alfa beta. Oke. Oke, ini contoh soal pada golongan darah, soal nomor 1 ya contohnya,
yaitu perkawinan golongan darah A homozigot. Ingat, kalau homozigot berarti alelnya sama. Tapi kalau heterozigot alelnya itu berbeda. Nah, jadi tadi perkawinan golongan darah A homozigot dengan B homozigot. Nah, untuk P1-nya itu golongan darah A, itu berarti genotipnya IA besar, IA besar. Untuk golongan darah B, genotipnya IB besar, IB besar. Nah, gametnya ini dari persilangan golongan darah A dengan golongan darah B menghasilkan keturunan IA besar, IB besar, yang artinya dia memiliki golongan darah AB 100% AB. Nah, kemudian nomor 2, perkawinan golongan darah A heterozigot, berarti dia berbeda dengan B heterozigot. Nanti kalau homozigot kan dia sama, kalau heterozigot berbeda. Berarti P1-nya golongan darah A itu IA besar, IO besar, disilangkan dengan golongan darah B yang genotipnya IB besar, IO besar. Nah, untuk lebih mudahnya kalian silangkan menggunakan diagram persilangan. Nah, seperti ini. Masih ingat ya pada persilangan sebelum-sebelumnya? Nah, menghasilkan keturunan IA besar, IB besar, IA besar, IO besar, IB besar, IO besar, IO besar, IO besar. Yang artinya 1 banding 1 banding 1 banding 1 untuk golongan darah AB, golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah O. Jadi rasio genotipnya itu ini yang IA besar, IB besar. Fenotipnya yaitu golongan darah A, B, itu namanya fenotip. Oke. Nah, paham? Tadi kalian sudah mempelajari penggolongan darah dengan sistem ABO. Nah, sekarang penggolongan darah dengan sistem resus, yaitu bisa dibagi menjadi resus positif dan resus negatif. Resus positif itu genotipnya RH kecil yang atau RH R besar H, RH kecil. Kalau resus negatif itu RH kecil yang artinya homozigot. Lanjut ya ke contoh soal.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang bertanya, bisa bertanya ya. Jangan lupa untuk dikerjakan soal latihannya, oke? Terima kasih, semangat belajar!